Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Segala puji dan syukur tak lupa kita ucapkan selalu pada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita rezekinya yang berupa nikmat, sehat, lahir ataupun batin, sehingga atasnya kita bisa berkumpul di bingkai ukhuwat Islamiyah. Yang kedua, tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam atas Rasulnya dan juga Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Karena berkat beliau, kita bisa membedakan antara hak dan yang batil, antara yang halal dengan yang haram, serta membimbing dari jalan yang menyimpang menuju jalan yang diridhoinya. Manusia hidup di dunia ini tidak lepas dengan yang namanya integrasi atau hubungan timbal balik. Karena manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, apalagi dalam memenuhi kebutuhan, khususnya di lingkungan masyarakat. Antara manusia itu saling ketergantungan dalam segala bidang kehidupan. Kita itu sebagai seekor lebah dengan bunga, bagaikan kerbau dengan burung. Jarak saling membentuk simbolisme untuk bertahan hidup. Namun dalam kehidupan itu pastilah ada perbedaan, karena Allah menciptakan manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan bernegara ras untuk menciptakan kehidupan damai dan terbebas dari konflik perbedaan. Maka diperlukan sikap saling menghargai dan menghormati antara sesama. Sikap saling menghargai ini sering kita artikan dengan sebuah kata indah dan bermakna. Ya, apalagi kalau bukan toleransi. Dalam istilah Arabia tasammuh, toleransi itu adalah sebuah elemen penting dalam terciptanya suatu ikatan hubungan dalam kehidupan. Toleransi beragama berarti saling menghormati dan berlapang dada terhadap pemeluk agama lain, tidak memaksa mereka mengikuti agamanya dan tidak mencampuri urusan agama masing-masing. Adapun adalah sangat penting bagi kita semua untuk selalu mengedepankan nilai toleransi terhadap sesama dalam bersosial dan bermasyarakat. Dengan adanya toleransi, kita dapat menciptakan sebuah kondisi yang kondusif dan sejahtera dalam menjalani kehidupan kita. Tidak boleh bersikap arogan dan tidak memenuhi toleransi kepada sesama adalah tanggung jawab kita semua untuk senantiasa menjadi masyarakat yang peduli dan dapat memberikan toleransi kepada orang lain. Termasuk yang terpenting adalah toleransi dalam beragama. Agama adalah pegangan hidup seseorang, dan kebebasan beragama adalah hak setiap manusia. Hak untuk menyembah Tuhan diberikan oleh Tuhan, dan tidak ada seorang pun yang boleh mencabutnya. Toleransi agama ini sendiri sudah diatur dalam beberapa firman Allah di Al-Quran. Salah satunya adalah surah Al-Baqarah 256. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidak ada paksaan dalam beragama Islam, sungguh telah jelas-jelas yang benar dari jalan yang salah. Karena itu, barang siapa ingkar kepada tahabbur Tuhan selain Allah dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Maka timbullah pertanyaan, apakah kita sudah bertoleransi?
Ini adalah pertanyaan refleksi untuk kita semua, terutama yang mengaku punya agama. Apakah kita sudah menerapkan toleransi beragama dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kita sebagai umat beragama sudah merasa aman untuk beribadah? Kalau sudah, berarti lingkungan tempat Anda tinggal sudah bisa menerapkan nilai toleransi yang baik. Lalu, apakah Anda tidak diskriminasi karena agama? Kalau Anda tidak mengalami diskriminasi, tandanya lingkungan Anda sudah baik dalam mewujudkan nilai toleransi. Toleransi beragama ini sendiri sudah dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu contohnya adalah saat Nabi menjadi pemimpin di Madinah, di mana beliau menyatukan seluruh masyarakat suku yang ada di Madinah. Terbukti dengan adanya perjanjian antara Nabi dengan umat Yahudi dan Nasrani, di mana mereka diperkenankan untuk menjalankan ibadah mereka masing-masing. Namun dengan satu syarat, yaitu hidup bersama di Madinah. Haruslah masing-masing menghargai, menjaga kerukunan dan kesatuan Madinah. Perjanjian ini dikenakan dengan piagam Madinah. Mengingat toleransi dalam beragama itu penting, sebaiknya kita jangan hanya sekedar berucap tanpa ada tindakan. Adapun fungsi dari toleransi sendiri, yaitu menjaga kerukunan dan keharmonisan dalam pergaulan antara sesama umat manusia, memperbanyak persaudaraan dan persahabatan, menghilangkan kesulitan yang ada pada diri sendiri maupun pada orang lain. Kemudian adapun manfaat dari toleransi, dapat terhindar dari adanya perpecahan umat beragama. Setiap orang sudah sepatutnya untuk menanamkan di dalam dirinya sifat toleransi, serta menerapkannya di dalam kehidupan bersosial masyarakat, terutama di daerah yang di dalamnya terdapat berbagai jenis kepercayaan atau agama. Sikap toleransi atau umat beragama merupakan salah satu solusi untuk mengatasi terjadinya perpecahan di antara umat dalam mengamalkan agamanya. Sebagai contoh sikap toleransi antara umat beragama, kita bisa lihat di negara kita ini, yaitu Indonesia, yang memiliki lebih dari satu agama dan kepercayaan. Jika toleransi antara umat beragama tidak tertanam di dalam pribadi masing-masing, warga negara Indonesia, maka kemungkinan besar negara ini akan terpecah belah dalam tidak akan bertahan lama, dapat mempererat silaturahmi. Manfaat toleransi antara umat beragama berikutnya adalah terjalinnya tali silaturahmi. Pada umumnya adalah suatu perbedaan selalu menjadi alasan terjadinya pertentangan antara orang golongan yang satu dengan yang lain, khususnya bagi mereka yang tidak bisa menerima adanya perbedaan tersebut. Salah satu contohnya adalah perbedaan agama yang menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perbedaan konflik serta pertikaian di antara sesama manusia, seperti tindakan terorisme, pembantian pemukaan agama sebaliknya, yang pada akhirnya akan mengakibatkan dampak pada timbulnya kesengsaraan bagi manusia lainnya. Lalu bagaimanakah solusi agar itu semua dapat dihindari? Solusinya adalah menumbuhkan kesadaran dalam diri masing-masing orang tentang pentingnya rasa saling menghormati dan menghargai guna merajut hubungan damai antara
penganut agama. Dan jika hubungan damai telah terwujud, maka tali silaturahmi antara pemeluk agama pun dapat terjalin dengan baik, bahkan lebih erat. Jika sudah begitu, maka cita-cita bangsa untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan di tengah-tengah banyaknya perbedaan akan dapat terwujud, dan itu akan menjadikan sebuah negara yang lebih kuat dan kokoh dalam menghadapi ancaman apapun. Terciptanya ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan masyarakat yang meskipun di dalamnya terdapat berbagai perbedaan seperti perbedaan beragama, akan tetapi ada sikap saling toleransi yang tertanam di dalam hati warga masyarakat tersebut. Maka tentunya hal itu akan menciptakan sesuatu yang aman, tentram, dan damai di dalam lingkungannya tersebut. Tidak akan ada sikap saling mengejek, mengolok, menghina, serta merendahkan di antara para pemeluk agama. Meskipun keyakinan yang mereka miliki sangat jauh berbeda. Perbedaan itu hadir bukan sebagai pemisah, tapi untuk mengeratkan hubungan dengan memperkaya warna dunia. Berbeda tetapi satu selera, satu tujuan, yaitu menciptakan kehidupan yang damai dan saling membentuk ikatan atau simbolisme yang mutualisme, yaitu saling menguntungkan. Mulai sekarang kita menanamkan sikap saling menghormati dan menghargai antara sesama. Kita tahu bahwa air dan minyak tidak pernah bisa bersatu. Namun kita tahu juga, walaupun tidak bisa bersatu, mereka tetap bisa berdampingan. Ada kehangatan di setiap perbedaan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Maafkan karena kebanyakan kebenaran hanya milik Allah semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.